Selamat dipakai di hari raya. Tanjak dipakai dengan utuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ribia Zahra dari Fakultas Hukum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikr Hakim dari Fakultas Hukum. Perkenalkan, nama saya Ananda Rifatul Fikri dari Fakultas Hukum. Perkenalkan, nama saya Brian Manai dari Fakultas Hukum. Perkenalkan, nama saya Fira Rupiani dari Fakultas Hukum. Baiklah, sekian dari perkenalan kami. Ikuti terus video kami sampai akhir. Oke guys, bagian pertama di Museum Sanggila Utama ini ada permainan tradisional pacu jalur. Ini termasuk salah satu miniatur yang ada di Museum Sanggila Utama. Jadi pacu jalur merupakan tradisi budaya masyarakat Rantau Kuantan, yaitu sejenis perlombaan perahu dayung tradisional di Kabupaten Kuantan Singenge. Tradisi pacu jalur ini diselenggarakan 1 tahun sekali dan telah berlangsung lebih dari 100 tahun dilombakan di kampung-kampung sepanjang Sungai Kuantan. Baik, selanjutnya di sini ada layang-layang atau biasa disebut dengan wau bulan. Untuk alat-alat atau bahannya itu kertas, lem, dan benang. Ini berfungsi sebagai permainan tradisional dan sebagai simbol identitas warisan budaya Melayu. Selanjutnya di sini ada macam-macam gasing yang berbahan kayu, asal didapat ini dari Kabupaten Indragiri Hulu. Yang bagian pertama ada gasing bralik yang terbuat dari kayu juga, berfungsi sebagai permainan tradisional yang dimainkan sebagai hiburan. Yang kedua ada gasing. Gasing merupakan salah satu permainan tradisional masyarakat Melayu, dimainkan dengan menggunakan seutas tali yang dililitkan di leher hingga ke bahu gasing, lalu menyentakkannya kuat-kuat ke tanah sambil diikuti dengan tarikan tali ke belakang sehingga ketika jatuh ke tanah gasing akan berputar. Selanjutnya itu ada gasing jantung yang terbuat dari kayu, berfungsi sebagai peralatan tradisional yang dimainkan untuk pertandingan dan dimainkan secara individu atau kelompok. Oke, sekian dari saya yang bisa jelaskan mengenai permainan tradisional Melayu Riau, dan ini menurut saya udah jarang dimainkan untuk bagian gasing ini. Dan pacu jalur sekarang masih ramai dilakukan event-eventnya tiap tahun, dan untuk WOW juga masih dimainkan sama masyarakat Melayu Riau. Baik, sekian dari saya, terima kasih. Halo guys, selanjutnya di sini saya akan memperkenalkan alat musik tradisional dari Riau yang ada di Museum Sanggila Utama. Di sini di samping saya ada marwas yang terbuat dari kayu nangka atau batang kelapa dan kulit kambing atau kulit ikan buntal yang digunakan dalam musik zapin. Di sebelahnya ada rebana yang terbuat dari kayu dan kulit kambing, alat musik yang tergolong ke dalam jenis membranafon. Di sebelahnya lagi di sini ada rebana juga yang terbuat dari kulit kambing dan kayu jati, berfungsi sebagai alat musik tradisional untuk mengiringi acara keagamaan. Di sebelahnya ada namanya babano yang terbuat dari kayu dan kulit kambing, berfungsi sebagai pengiring lagu-lagu atau dendang Melayu. Nah guys, yang tadi aku sebutkan itu adalah alat musik tradisional Riau yang dimainkan dengan cara dipukul. Selanjutnya, aku akan memperkenalkan alat musik tradisional Riau yang dimainkan dengan cara ditiup. Di sini ada puput, yaitu tandu hewan dari kampar. Selanjutnya di sini ada nafiri yang terbuat dari kayu, digolongkan sebagai alat musik kardofon. Di sebelahnya lagi di sini ada seruling yang terbuat dari bambu yang digolongkan sebagai alat musik nerofon. Nah, segitu aja guys.
alat-alat musik tradisional Riau yang ada di Museum Sang Nila Utama. Sebenarnya masih banyak lagi, maka ayo guys explore ke Museum Sang Nila Utama. Halo guys, kalau tadi kita udah bahas tentang alat musik dan membahas tentang permainan, sekarang kita membahas tentang pakaian adat Melayu Riau. Nah guys, di sini seperti yang kita ketahui dari pakaian adat Melayu Riau ini yang kita lihat sepertinya sama, tapi mereka memiliki perbedaan. Nah, salah satu perbedaannya itu adalah di cekak musangnya. Ada 5 cekak musang di dalam di pakaian cekak musangnya ada 5 kancing atau 5 butang yang diletak di bagian cekak musangnya ini. Itu melambangkan tentang arti rukun Islam ada 5. Jadi Melayu Riau ini sangat menganut yang namanya Islam gitu. Jadi ada 5 kancing di sini, 5 butang itu mengartikan bahwa ada 5 rukun Islam yang wajib diteladani oleh masyarakat Melayu Riau sendiri. Nah, kalau tentang ini, kain songket yang dipakainya oleh para pria itu bisa kita lihat. Kalau misalnya dia di bawah lutut, itu mengartikan bahwa pria tersebut itu sudah menikah gitu. Tetapi kalau misalnya dia ada di atas lutut, itu mengartikan bahwa dia itu belum menikah gitu. Nah, dari ciri khas pakaian Melayu Riau ini, dia juga memiliki ciri khas yang kalau cewek ini memakai sumping, yang cowoknya juga memakai kanja gitu. Nah, kalau dalam pernikahan bisa kita lihat pernikahan dalam Melayu Riau ini itu biasanya yang jadi ciri khasnya itu ada yang namanya tepak sirih gitu. Jadi di dalam tepak sirihnya nanti itu bakal ada yang namanya sirih, pinang, kapur, dan lain sebagainya. Juga ada tuh yang kita lihat seperti ada bantalnya, terus ada ini ada untuk bunga manggarnya. Dalam bunga manggar ini ada telur merahnya gitu guys. Nah, itu tadi tentang sedikit tentang pakaian Melayu Riau. Nah, itu tadi dari saya. Sekian. Nah teman-teman, kalau tadi kita udah bahas tentang pakaian adat. Nah sekarang ini kita masuk ke lebih eksklusif. Ini bukan wadah atau sembarang wadah. Ini merupakan tempat atau tepak yang dipegang oleh orang eksklusif pada zaman dahulu. Nah kita masuk, yang pertama itu ada Kota Antaran. Ini terbuat dari kuningan. Ini berasal dari Siak dan Bengkalis teman-teman. Ini digunakan sebagai wadah penyimpanan sirih pada acara seserahan. Terus kita masuk lagi ke tepak yang kedua. Ini namanya tepak sirih teman-teman. Ini asalnya dari Pekanbaru. Nah ini juga digunakan sebagai perlengkapan sirih. Nah selanjutnya kita masuk lagi ke tepak sirih yang berasal dari Pekanbaru juga. Bisa lihat teman-teman lihat, ini semuanya terbuat dari kuningan dan berwarna emas. Terus kita masuk lagi ke yang paling unik, yaitu tepak sirih Cembul Manggis. Ini berasal dari Kampar teman-teman. Terus kita masuk lagi ke tepak yang terakhir, yaitu tepak sirih yang berasal dari Pekanbaru. Bisa teman-teman lihat di sini semuanya. Jadi teman-teman, yang bikin kagum sebenarnya tep ini bukan sekedar tradisi makan sirih, tetapi di sini juga terdapat nilai kesopanan, hierarki yang dituangkan dalam bentuk benda. Baiklah, sekarang kita masuk ke bagian 5 atau bagian yang terakhir. Di sini di sebelah saya sudah ada Istana Asriah Hasimiyah atau biasa kita sebut Istana Siak, yang dimana dibangun oleh Sultan Siak 12 Asyidis Syarif Hasim Abdul Jalil Syafruddin pada tahun 1989. Lokasinya bertepatan di Siak Sri Indrapura atau Kabupaten Bengkalis, 120 km dari sini. Dan ciri khas dari berfungsi sebagai museum dan barang-barang peninggalan kerajaan Siak yang telah berusia ratusan tahun. Dan dapat kita lihat di sini ornamen yang berwarna putih itu
itulah yang disebut Istana Siak dan sekarang sudah menjadi museum. Dan lokasinya juga sangat luas. Oke lah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bang. Apa tuh? Apa kesan dan pesan abang untuk museum ini, Bang? Oh, pesan dan kesan untuk Museum Sang Nila Utama. Kesan dulu ya, kita masuk kesan. Kesannya itu dari tempat ini memang positif untuk lebih ke tempat sejarah dan menarik untuk berkunjung bagi para pengunjung untuk ingin tahu apa aja sih sejarah dari budaya Melayu Riau, dan ini lumayan lengkap dari museum-museum lainnya. Dan untuk pesan untuk menjaga tata usaha bagian pengelola Sang Nila Utama ini lebih ke perawatan tempat ini, yang dimana kita ketahui bahwa tempat sejarah ini dia harus lebih baik dari pada sebelumnya, dan untuk pencahayaannya harus lebih ditingkatkan agar pengunjung bisa lebih jeli pada saat melihat beberapa koleksi-koleksi sejarah yang ada di museum ini. Dan juga untuk penataan ruang itu yang bisa saya katakan tergolong sepi, karena penataan ini sangatlah kurang dan harus lebih diperhatiin lagi. Sekian dari saya. Oke, Bang. Makasih. Kesan dan pesan dari saya, kesan saya untuk Museum Sang Nila Utama ini, suasananya itu terlihat tenang dan edukatif, cocok untuk mengenalkan sejarah, artefak-artefak budaya Melayu Riau dari anak-anak hingga mahasiswa. Akan tetapi pesan dari saya untuk Museum Sang Nila Utama ini agar meningkatkan fasilitas pencahayaan dan penerangannya, agar koleksi-koleksi peninggalan sejarah yang ada di Museum Sang Nila Utama ini terlihat lebih jelas dan lebih menarik. Sekian, terima kasih. Baiklah, kesan dan pesan saya di Museum Sang Nila Utama ini, kesan saya sangat senang berada di sini karena banyaknya barang-barang dari suku saya sendiri. Salah satunya barang tradisional atau permainan tradisional, yaitu gasing yang didapat dari Kabupaten Indragiri Hulu. Pada masa kecil saya ini sering saya mainkan waktu saya umur 5 tahun. Dan juga pesan saya terhadap museum ini yaitu semoga fasilitasnya lebih dibaguskan lagi dan lebih terawat, dan juga untuk menarik perhatian umum dibuatkan ide-ide yang lebih menarik. Baiklah, sekiranya itu saja kesan dan pesan dari saya. Terima kasih. Kesan saya di Museum Sang Nila Utama ini, museum ini sangat menarik karena dia menampilkan koleksi adat istiadat dan budaya dari Melayu. Terus juga koleksi-koleksinya ini tersusun rapi sehingga mudah dipahami oleh pengunjung. Kalau pesan saya, semoga Museum Sang Nila Utama ini bisa menjaga dan menambah koleksi-koleksi yang ada, serta menambah fasilitas-fasilitasnya sehingga generasi muda akan terus semangat untuk mengulik tentang budaya Melayu Riau. Halo, di sini saya akan menyampaikan kesan dan pesan tentang Museum Sang Nila Utama ini. Jadi kesannya, Museum Sang Nila Utama ini keren dan bagus banget untuk kita jelajahi, dan kita banyak belajar dari museum ini. Nah, pesan saya untuk anak muda, jangan pernah kalian untuk menghilangkan budaya lokal yang ada di budaya Melayu ini. Sungguh cantik bunga jelita. Why? Tak kalah cantik si bunga kasih. Why? Kami dari kelompok 2 mengucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.